Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga dari matkul Public Relation, kita itu akan membahas tentang strategi manajemen krisis Public Relation. Untuk melanjuti video yang pertama dan yang kedua, kita akan membahas tentang strateginya nih. Jadi kalau kalian yang belum tahu tentang arti dari public relation, arti dari krisis, arti dari manajemen, bisa kalian tonton video yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja pada pembahasan kita yang tentang manajemen krisis public relation. Sebelumnya nih kita harus tahu dulu sebenarnya manajemen krisis public relation itu apa sih? Nah, kalau menurut Yosal Iriantara, ia itu mengatakan bahwa manajemen krisis public relation ialah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk kerja public relation dalam respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Seperti itu. Nah, manajemen krisis itu ada tiga aspek dalam manajemen krisis itu apa aja sih? Yang pertama, ada aspek mekanisme manajemen krisis dalam penanganan humas, yaitu kita mulai dari perencanaan, penyelidikan, dan pengidentifikasian atau pengenalan terhadap gejala-gejala timbulnya suatu krisis, yang kemudian diikuti dengan persiapan matang dan penyusunan organisasi melalui posko yang dibentuk untuk mengambil tindakan tertentu, baik itu program jangka pendek maupun program jangka panjang. Aspek yang kedua itu ada aspek dinamika, yaitu manajemen krisis dalam humas harus melakukan koordinasi dalam pengendalian atau mencegah agar dampak negatif dari peristiwa krisis tersebut tidak meluas. Di samping itu, manajemen itu melakukan komunikasi efektif serta membuka atau mengendalikan saluran informasi bekerja sama dengan pihak pres dan berupaya memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Aspek yang ketiga itu adalah aspek menjaga hubungan atau relation aspek yang baik dengan berbagai kalangan atau publik internal dan publik eksternal, yaitu kita tetap memantau atas memperhatikan berita-berita yang muncul di berbagai media massa, opini atau pendapat masyarakat, menjaga keharmonisan suasana, kondisi, dan situasi yang selalu tetap tenang dan positif. Terus kita juga harus berupaya untuk tetap mempertahankan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan. Setelah ada aspek, kita masuk nih pada tahapan manajemen krisis public relation. Tahapan-tahapannya itu ada apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau menurut Brand Adventure Indonesia menjelaskan ada 4 tahapan penting dalam manajemen krisis public relation. Yang pertama, kita harus identifikasi kasus. Ya, yang pertama harus identifikasi kasus, yaitu mengetahui faktor penyebab terjadinya krisis. Itu jadi salah satu yang harus diketahui kali pertama beberapa saat setelah kejadian. Jadi kita itu jangan buang-buang waktu dan menunggu lama hingga akhirnya akan menimbulkan opini buruk di mata masyarakat. Jadi mengidentifikasi masalah secepat mungkin itu akan berimbas pada ketepatan, kecepatan, dan langkah benar dalam mengambil keputusan. Untuk tahapan yang kedua itu ada analisis krisis. Jadi ada beberapa langkah untuk mengatasi krisis, yaitu untuk menganalisis krisis secara mendalam, sistematis, informatif, dan deskriptif. Salah satu cara untuk menganalisis adalah dengan formula 5W plus 1H. Pastinya kalian sudah nggak asing lagi dengan yang namanya 5W plus 1H. Yaitu kita akan menganalisis melalui beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menetapkan penanggulangan suatu krisis. Yakni ada yang pertama, W pertama itu what? Apa sih sebenarnya penyebab terjadinya krisis? W yang kedua ada why. Kenapa krisis itu bisa terjadi? Terus ada where dan when. Di mana dan kapan
krisis itu dimulai. How itu sejauh mana krisis itu berkembang. Terus how itu bagaimana krisis itu terjadi. Dan yang terakhir, who itu siapa yang mampu mengatasi krisis tersebut. Jadi bisakah krisis itu ditangani oleh seseorang atau perlu dibentuk suatu tim dalam penanggulangan krisis gitu. Untuk tahapan yang ketiga itu mengatasi dan menanggulangi krisis. Jadi kita pilihlah orang atau susun tim yang bisa diajak terlibat untuk menangani krisis. Tujuannya itu untuk menyelesaikan krisis, mengurangi dampak buruk, dan mengembalikan citra baik perusahaan. Ada pula upaya melibatkan pihak ketiga seperti pihak berwenang, selebritas, atau bahkan pihak pemerintah untuk membantu menjernihkan krisis. Tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat, yaitu evaluasi krisis. Evaluasi krisis sekaligus monitoring sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari krisis yang terjadi. Dan yang terpenting itu bagaimana mengetahui agar kasus serupa tidak terulang. Pokok pembahasan yang pertama yaitu kita tentang strategi manajemen krisis public relation. Strategi manajemen krisis public relation itu merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam menangani suatu peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang tepat dengan harapan informasi yang diberikan kepada publik dapat tersalurkan dengan cepat, meminimalisir resiko kesalahan informasi, dan mengurangi kerugian. Itu menurut Murray 2021. Nah, dalam manajemen krisis yang lebih berorientasi terhadap keselamatan publik, kalau menurut Kriantono, public relation itu dapat menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan yang pertama itu mengatur tim manajemen krisis yang terpadu dengan koordinasi yang kuat dan diikat oleh perencanaan komunikasi krisis yang baik. Termasuk di situ ada pembagian kerjanya. Terus yang kedua itu mengurangi resiko munculnya shock, kepanikan, dan kekhawatiran publik dengan mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan pernyataan kepada publik. Jadi fakta-fakta itu harus dikonfirmasi untuk memastikan tidak ada yang palsu ataupun miskomunikasi. Untuk tahapan yang ketiga, strategi yang ketiga itu kita mengurangi spekulasi khusus yang di awal-awal krisis dengan mengontak media massa. Itu akan memberikan 3 informasi dasar seperti inilah yang terjadi, termasuk siapa korban dan penyebabnya. Terus inilah yang telah kami lakukan, yaitu untuk masalah dan dampaknya. Yang ketiga itu contohnya inilah yang kami rasakan, entah itu sedih, prihatin, bela sungkawa, mohon maaf terlepas salah, atau benarnya. Terus, spekulasi yang dibiarkan akan memunculkan rumor yang memungkinkan lebih dipercaya, mempengaruhi persepsi, dan dianggap sebagai kebenaran. Jadi sangat fatal nih. Terus yang keempat itu melakukan konferensi pers secara berkala selama krisis berlangsung. Tujuannya itu untuk update informasi sehingga tidak muncul kekurangan 35 informasi dan mengonter berita-berita atau publisitas yang negatif di media massa. Informasi yang negatif itu juga harus tetap disampaikan dengan cara yang tidak membuat reputasi perusahaan itu semakin memburuk. Terus yang kelima itu tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi, di mana dalam situasi krisis desakan media itu sangat besar ya. Namun, perusahaan itu tidak perlu terburu-buru menyampaikan informasi yang masih belum jelas atau belum mempunyai fakta yang valid. Jika media masih mengejar untuk menggali informasi, memberi holding statement, atau menyatakan bahwa fact finding yang masih berlangsung merupakan pilihan yang bijak. Terus, strategi yang selanjutnya itu membuat sistem one gate communication melalui sebuah media center dengan 1 orang juru bicara.
Seseorang yang ditunjuk sebagai juru bicara harus kredibel dan mengerti situasi krisis yang ada. Dalam menangani krisis, juru bicara atau pendukung endorser itu perlu disiapkan. Yang terakhir itu menunjukkan empati terhadap korban atau publik yang terkena dampak langsung dari krisis yang ada. Meskipun krisis itu bukan kesalahan organisasi, kata maaf, keprihatinan, dan atau kesedihan yang mendalam itu perlu disampaikan. Jadi, pada intinya, strategi manajemen krisis dalam public relation itu adalah serangkaian langkah yang direncanakan dan diimplementasikan oleh organisasi untuk menangani situasi darurat atau krisis yang dapat merusak reputasi dari mereka. Jadi setiap situasi krisis itu memiliki dinamika dan tantangan yang unik. Jadi strategi manajemen krisis itu harus disesuaikan dengan konteks spesifik organisasi dan situasi yang dihadapi. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan yang bisa saya bahas. Mungkin bisa lanjut di video keempat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.